Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang cara menjaga diri agar tetap aman. Setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan dengan baik. Namun, terkadang ada orang yang melakukan tindakan yang tidak pantas dan membuat kita merasa takut, sedih, atau tidak nyaman. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali bagian tubuh pribadi, mengetahui batasan diri, dan berani meminta bantuan ketika merasa tidak aman. Mari kita belajar bersama agar kita dapat melindungi diri sendiri dan saling menjaga satu sama lain. Ini adalah Sinta. Dia adalah anak yang ceria dan anak yang senang belajar. Sinta memiliki mimpi seperti anak-anak lainnya. Ia suka membaca, menggambar, dan bermain. Apa itu kekerasan seksual? Nah, jadi kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan. Kekerasan seksual dapat berupa sentuhan pada bagian tubuh pribadi yang tidak pantas, ucapan yang membuat tidak nyaman, serta gambar yang tidak pantas untuk dilihat, ataupun memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Tubuh kita adalah milik kita. Tidak seorang pun boleh menyentuh bagian tersebut tanpa alasan yang tepat dan persetujuan. Penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan kelompok lainnya. Kerentanan ini bukan disebabkan oleh kondisi disabilitas itu sendiri, melainkan karena adanya berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktornya, yaitu mulai dari faktor risiko, ada keterbatasan komunikasi, keterbatasan mobilitas, dan juga sulit menghindar. Adapun faktor lingkungannya, ada stigma, diskriminasi, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang besar bagi korban. Dampaknya itu berupa ketakutan dan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, dan juga tidak berdaya. Adapun sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Penyandang disabilitas dapat menjadi korban kekerasan seksual saat berada dalam situasi yang rentan. Pelaku bisa saja orang yang dikenal dan memanfaatkan keterbatasan korban. Setiap orang memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan yang membuat tidak nyaman, katakan tidak dengan tegas. Segera menjauh dari situasi tersebut dan cari bantuan kepada orang yang dipercaya. Bentuk-bentuk perlindungan diri, katakan tidak, menjauh dari situasi berbahaya, cari bantuan, berani melapor. Perlindungan dan aturan spesifik mengenai korban penyandang disabilitas. Perlindungan dalam Undang-Undang TPKS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pertama, pemberatan hukuman. Pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas akan dikenakan pemberatan hukuman hingga sepertiga dari pidana pokok pada pasal 15. Yang kedua, penyetaraan kesaksian. Kesaksian dari korban atau saksi penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara dengan kesaksian individu tanpa disabilitas pada pasal 25. Ketiga, pengecualian delik aduan. Pada kasus pelecehan seksual non-fisik yang menyasar korban disabilitas, kasus tersebut tidak memerlukan delik aduan dan dapat langsung diproses hukum pada pasal 7. Keempat, aksesibilitas khusus. Korban berhak mendapatkan pendampingan khusus seperti penerjemah bahasa isyarat dan layanan kesehatan yang akomodatif selama proses peradilan. Pasal 27 dan 66. Hak dalam Undang-Undang Disabilitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak perlindungan yang setara di berbagai sektor. Pertama, perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Kedua, hak perlindungan hukum.
Setiap penyandang disabilitas berhak hidup aman, dihormati, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Mari kita menjadi lingkungan yang peduli, menghargai perbedaan, dan berani melindungi mereka yang